Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di pembahasan malam hari ini kita masih di bab adzan. Kita akan baca hadis 177 dan setelahnya terkait dengan adzan di sholat Id, apakah ada atau tidak ada adzannya. Kata beliau rahimahullah, wa Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam al-idain ghairu marratin wala marratain bi ghairi adanin wala iqamatin. Rawahu Muslimun wa nahwuhu fil muttafaqi alaihi an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa ghairihi. Kata beliau dari Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, saya sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dua Id, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Bukan sekali, bukan pula dua kali, artinya banyak kali. Saya sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa adzan dan tanpa iqamah. Ini kata Jabir bin Samurah menggambarkan bagaimana Nabi SAW melaksanakan sholat Id. Dia berkata, seringkali beliau sholat bersama Nabi di Id tanpa adzan, tanpa iqamah. Semisal dengannya, ini riwayat Imam Muslim, semisal dengannya riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan selainnya. Artinya hadis ini banyak sahabat yang menukil semakna dengannya, bahwa Nabi SAW melakukan sholat Id, apakah Idul Fitri ataupun Idul Adha, tanpa adzan dan tanpa iqamah. Berkata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim ketika belum mensyarah hadis ini, fi hadza dalilun ala annahu la adzan wa la iqamah lil Id wa huwa ijma'ul ulama al-yawm wa huwa al-ma'ruf min fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'i wal ar-rasyidin. Kata beliau, pada hadis ini terdapat dalil bahwasannya tidak ada adzan, tidak ada pula iqamah untuk sholat Id.
Ini berdasarkan kesepakatan ulama pada hari ini. Dan dialah yang dimaklumi, dikenal dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama setelah beliau. Ini juga yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau berkata, wala khilafa baina ahli al-ilm fi hadha. Tidak ada perselisihan antara ahli ilm dalam masalah ini. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar kanu yusalluna al-Eid bi ghairi adzan wala iqamah. Kata Imam Ibnu Rajab, tidak ada perselisihan antara ahli ilm dalam masalah ini. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, mereka sholat Id tanpa adzan, tanpa iqamah. Dan belum berkata, qala Malik, berkata Imam Malik, tilka sunnatul lati la khilafa fiha indana. Wattafaqal ulama'u ala anna al-adzan wal iqamata lil idaini bid'atun wa muhdatsun. Belum tegaskan kalau misalnya ada yang melakukannya. Belum berkata Imam Malik, itulah sunnah. Dari sunnah yang tidak ada perselisihan padanya di sisi kami. Dan sepakat ulama bahwasanya adzan dan iqamah untuk 2 hari raya ini, kalau ada yang melakukannya, maka itu adalah bid'ah dan perkara baru. Ini ucapan dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dinukil oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Saya kira mungkin jelas masalah adzan dan iqamah pada sholat Id itu tentunya tidak disyariatkan, Kemudian setelah itu membawakan hadis berikutnya, wan Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu fil hadits at-tawil fi naumihim 'anis shalah. Thumma adzana Bilal fa shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama yasna'u kulla yawmin, rawahu Muslim. Kata beliau dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu di dalam hadis yang panjang terkait dengan tidurnya mereka, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dari salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pernah ketiduran dari salat subuh di suatu perjalanan. Maka summa adzana Bilal fa shallat nabiyyu kama kana yasna'u kulla yaumin, rawahu Muslim. Maka Bilal adzan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebagaimana yang beliau lakukan setiap harinya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Tujuan beliau bawakan hadis ini adalah untuk satu masalah terkait dengan masalah adzan, yaitu apakah kalau kita ketiduran dari sholat, apakah disyariatkan adzan? Ketika kita terbangun, kemudian kita mau sholat, apakah ada pensyariatan adzan bagi orang yang luput sholat berjamaah, ketiduran, pingsan, atau yang semisal? Maka dalam hadis yang ada di hadapan kita ini menunjukkan bahwa disunnahkan adzan ketika kita ketiduran dari sholat. Terus setelah itu kita lakukan seperti biasa. Ada sholat sunnah sebelum sholat wajib, kemudian kita qomat, kemudian kita sholat wajib.
Itu kesimpulan yang Nabi SAW dinukil oleh Abu Qatadah. Pas sholat Nabi sholat setelah azan. Kama kana yasna'u kulla yawm. Sebagaimana Nabi SAW lakukan setiap hari. Artinya seperti biasa. Seakan-akan tidak terlambat. Tetap sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian qomat. Kemudian sholat wajib. Ini penunjukan yang disebutkan di dalam hadis yang ada di hadapan kita, dan ini hukumnya adalah sunnah disyariatkan. Tidak wajib baginya untuk adzan, demikian pula untuk iqamah. Kalau dia langsung qomat, tidak apa-apa. Bahkan kalau dia langsung sholat saja, ketika dia terbangun, tidak mengapa. Dan ada dalam hadis Nabi SAW juga mengatakan man nama sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran dari sholatnya atau dia lupa, maka langsung dia sholat saat dia ingat. Langsung dia sholat saat dia ingat. Ini yang disebutkan terkait dengan hadis yang belum sebutkan. Terus karena hadis tadi itu Nabi ketiduran saat safar dan Nabi SAW tetap azan terkait dengan hal tersebut. Ini ada penunjukan lain dari hadis ini, bahwa kalau kita safar disyariatkan juga kita azan dan kita iqamah seperti biasa. Seperti biasa. Ya, ini telah ditegaskan juga di dalam hadis Malik ibn Huwairits ketika mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika menyuruh mereka untuk kembali ke keluarganya, maka Nabi SAW mewasiatkan kepadanya untuk salah seorang dari mereka adzan jika masuk waktu sholat. Padahal mereka dalam perjalanan. Ini menunjukkan dan menjadi pendukung apa yang kita katakan tadi, bahwa seorang yang sedang safar disyariatkan juga untuk adzan, demikian pula disyariatkan juga untuk qomat. Nanti akan ditambah pembahasan berikutnya bagaimana adzannya kalau dia jamak ketika safar. Ini akan ditambah di hadis yang kita akan baca sekarang setelahnya. Jelas untuk tahap ini hadis tadi menunjukkan bahwa disyariatkan adzan ketika safar. Demikian pula disyariatkan iqamah. Cuma pertanyaan kita, bagaimana kalau sholatnya jamaah? Adzannya sekali saja atau 2 kali? Atau sekali adzan cuma 2 kali qomat? Nah, ini pertanyaan lagi. Maka akan terjawab dengan hadis berikutnya. Kita baca hadis 180. Kata beliau, malahu an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifah fa shalla biha al-maghrib wal isya'a bi adzanin wahid wa iqamataini. Kata beliau dalam riwayatnya juga, maksudnya riwayat Imam Muslim rahimahullah, dari Jabir, bahwasanya Nabi SAW mendatangi Muzdalifah, maka beliau sholat di Muzdalifah maghrib dan isya dengan 1 kali adzan, 2 kali qomat. Maksudnya adzan di waktu maghrib, kemudian qomat untuk maghrib, bangkit untuk sholat isya jamak, belum qomat lagi.
Ini satu kali adzan, dua kali qomat. Walahu juga dalam riwayat Imam Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu taala an, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala an, jama'a bainal maghribi wal isya'i bi iqamatin wahidatin. Bahwasanya dia menjamak sholat maghrib dan isya dengan satu kali qomat. Dengan satu kali qomat. Ini berbeda dengan yang tadi yang dinukil dari Jabir riwayat Muslim. Ini riwayat Muslim juga, tapi dari Abdullah bin Umar. Wazada Abu Daud, dan ditambah oleh Abu Daud likulli sholat. Maksudnya dalam hadis Ibnu Umar tadi itu dia jamak maghrib isya dengan satu kali qomat likulli sholat. Begitu maksudnya lanjutannya. Untuk setiap sholat. Berarti tidak bertentangan dengan hadis Jabir radhiyallahu ta'ala. Hanya saja tambahan Abu Dawud ini dhaif karena menyelisihi riwayat Imam Muslim. Juga dia diriwayatkan dari jalur Utsman ibn Umar, dari Ibn Abi Dhi'ib, dan Az-Zuhri dari Salim, dari abinya yaitu Abdullah bin Umar, ya, dari Abdullah ibn Umar, dan mereka sebutkan ya dalam jalur sanad Utsman ibn Umar dari Ibn Abi Dhi'ib terdapat kelemahan. Dan ini dihitung juga sebagai hadis yang syadz karena menyelisihi riwayat yang lebih kuat dari ini. Riwayat yang lebih kuat dari ini. Iya. Kemudian bagi riwayat lahu walam yunadi fi wahidatin minhuma. Dalam riwayat juga untuknya, maksudnya dalam riwayat Imam Abu Daud tidak adzan pada salah satu dari keduanya. Artinya ini riwayat menyelisih sekali yang pertama tadi. Tadi satu kali adzan, dua kali qomat. Kemudian dalam riwayat Muslim dari Ibnu Umar satu kali qomat untuk dua kali sholat. Ditambah oleh Abu Dawud tanpa adzan. Ini dhaif. Ini tentunya dhaif. Lebih mending yang tadi tambahan bahwasanya dia qomat satu kali untuk setiap dua kali sholat. Itu lebih mending. Sebagian ulama mengatakan sanadnya sahih. Tapi riwayat yang terakhir ini tanpa adzan, ini sangat jauh. Ini riwayat yang dhaif. Ini riwayat yang dhaif. Ini hadis yang baru sebutkan ini untuk menjelaskan kepada kita bahwasannya seorang yang musafir disyariatkan adzan. Itu pertama. Disyariatkan adzan ketika dia mau sholat jamak. Dan disyariatkan padanya untuk iqamat. Iya. Setelah itu pertanyaan kita, berapa adzan dan berapa iqamat? Maka sangat jelas dari hadis tadi dua riwayat itu menjelaskan bahwa satu kali adzan, dua kali qomat. Artinya untuk melanjutkan sholat berikutnya tidak disunahkan adzan, hanya disunahkan apa? Iqamat. Hanya disunahkan iqamat. Dan boleh berdasarkan riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar satu kali qomat saja untuk dua kali sholat. Artinya kita qomat untuk sholat maghrib, kemudian langsung bangkit untuk sholat isya tanpa qomat, boleh. Itu dibolehkan. Walaupun yang sunnahnya adalah untuk mengetahui atau memisahkan antara dua sholat, itu pakai apa? Iqamat. Itu pakai iqamat. Tapi kalau dilakukan antara ini dan itu, hukumnya boleh karena riwayatnya sah dari Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan
Ini riwayat Imam Muslim, dua-duanya hanya beda sahabat. Hanya beda sahabat. Ini yang kami katakan tadi itu adalah pendapat dari Imam Syafi'i. Demikian pula satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala terkait dengan hal tersebut. Dan di sana ada juga yang berpendapat lain seperti yang dinukil dari Abu Hanifah. Beliau berkata satu kali adzan, satu kali iqamah, tidak perlu qomat untuk yang kedua. Itu yang belum katakan, tidak perlu qomat untuk yang kedua. Jadi belum pastikan tak qomat untuk yang kedua. Sementara ulama lain boleh qomat 2 kali dan boleh qomat sekali saja. Boleh qomatnya 2 kali dan boleh qomatnya 2 kali dan sekali untuk 2 kali sholat. Ini permasalahan terkait dengan hadis tadi. Kemudian hadis berikutnya lagi, alhamdulillah kandungan ini mudah saja terkait dengan kesempurnaan pembahasan adzan. Berikutnya kata beliau rahimahullah, wa ani bin Umar wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu ummi maktum. Fakana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqalu lahu asbahta. Muttafaqun alaih. Wa fi akhirihi idrajun. Wa an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala anna Bilalan adzana qabla al-fajr. Fa'amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yarji'a fayunadiya ala innal abda nama. Rawahu Abu Dawud wa Dhaqaq. Kata beliau rahmatullah dari Abdullah ibn Umar dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Bilal adzan di malam hari, yaitu belum fajar. Maka makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum adzan. Dia adalah lelaki yang buta, tidak adzan kecuali dikatakan kepadanya asbahta. Telah masuk waktu subuh. Dan beliau jelaskan ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hanya saja pada lafaz yang terakhir terdapat idraj. Idraj artinya ada tambahan dari rawi, yaitu perkataan makana rajulan a'ma. Beliau adalah lelaki yang buta. Itu bukan ucapan Nabi. Itu ucapan dari rawi. Dia kasih keterangan bahwa Ibnu Ummi Maktum itu buta. Ini telitinya para ulama hadis. Kalau memang bukan ucapan Nabi, mereka bilang ini yang di tengahnya ini bukan ucapan Nabi. Memang ini adalah keterangan dari rawi bahwasannya ini Ibnu Ummi Maktum, beliau adalah lelaki yang buta. Dari Ibnu Umar, bahwasanya Bilal adzan sebelum subuh. Maka Nabi SAW memerintahkannya untuk kembali dan menyeru, ala innal abdana. Ketahuilah, sesungguhnya seorang hamba telah tidur. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, tapi dhaif, dan memang hadisnya adalah hadis yang dhaif. Ini lafaz yang kedua.
Kita cukupkan dengan lafaz yang pertama, karena lafaz yang pertama jelas terkait dengan fikih yang kita akan ambil. Hadits ini, riwayat yang kita dengarkan tadi, adalah terdapat tambahan dari pembahasan azan subuh. Kita sudah bahas sebelumnya, ketika ada riwayat sebelumnya mengucapkan as-salatu khairum minan naum, sudah kita bahas azan. Ini menegaskannya bahwa khusus azan subuh itu terdapat dua azan. Banyak kaum muslimin sekarang meninggalkannya, bahkan asing dari sunnah ini, merasa aneh kalau ada azan dua kali di waktu subuh. Dua kali di waktu subuh. Di sini Nabi SAW katakan, Bilal azan itu di malam hari, maksudnya belum masuk waktu. Maka makan dan minumlah. Ini terkait dengan orang yang berpuasa. Kalau Bilal azan, maka masih boleh makan dan minum. Nanti sudah tidak boleh kalau Ibnu Ummi Maktum ada. Dan di waktu subuh ada dua kali azan. Azan pertama dan azan yang kedua. Azan yang pertama dan azan yang kedua. Dan disyariatkannya dua kali azan di subuh. Ini disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan pensyariatannya. Ini mayoritas ulama berpendapat disyariatkannya. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali Abu Hanifah. Dan mereka katakan mungkin tidak sampai kepada belum dalil bahwa di masa Nabi SAW ketika subuh ada dua kali azan. Karena memang keadaan dari Abu Hanifah rahimahullah ta'ala belum banyak menyelisih mayoritas karena sedikitnya dalil yang sampai kepada belum, seringnya belum beramal dengan kias. Karena sedikit nas yang belum punya, maka belum beramal dengan kias. Bahkan yang paling terkenal menggunakan kias itu adalah madhab Hanafiyah. Adalah madhab Hanafiyah. Ini dalam masalah ini dia menyelisihi mayoritas ulama dengan pendapat tidak boleh ada dua kali di waktu subuh. Dia menyelisih madhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Ini kita ingatkan, kalau kita di negeri ini adalah madhabnya Syafi'iyah, seharusnya dua kali azan semua masjid di waktu subuh. Karena madhab kita adalah madhab apa? Syafi'iyah. Itu yang mereka katakan. Itu yang mereka katakan. Madhab Syafi'iyah. Seharusnya banyak masjid yang azan dua kali. Yang azan dua kali di waktu subuh. Satu azan sebelum masuk waktu, yang kedua azan setelah masuknya waktu. Berapa kadarnya antara dua azan itu? Maka disebutkan oleh sebagian Syafi'iyah, di antaranya Al-Imam Al-Baihaqi. Demikian pula ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Disebutkan juga oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala bahwasannya azan pertama itu mendekati azan subuh. Tidak jauh jaraknya.
Tidak jauh jarak. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan jarak antara adanya Bilal dan adanya Ibnu Ummi Maktum. Dia berkata, walam yakun bainahuma illa ayyanzil hada wa yarqa hada. Tidak ada antara keduanya kecuali hanya sekedar naik, kemudian turun yang satu, kemudian naik yang satu lagi. Maksudnya jarak antara adzan pertama dan adzan kedua itu tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama. Sekedar Bilal turun dari atas karena adzannya di ketinggian, kemudian turun, baru naik Ibnu Ummi Maktum sampai ke atas. Itu yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha radhiyallahu taala anha. Ini jarak antara adzan pertama dan adzan yang kedua. Kemudian setelah itu hadis berikutnya lagi kita ambil sepertinya karena sama ini pendek saja pikirnya, kita ambil bagus supaya kita selesaikan sampai menjawab adzan. Kata beliau di hadis berikutnya 184. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adzin. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Walil Bukhari an Abir, wali Muslim an Ibnu Umar. Fi fadlil qawli kama yaqulu al-mu'adzin kalimatan simal hayy 'alataini fa yaqulu la haula wala quwwata illa billah. Masyaallah. Ini belum bawakan untuk menjelaskan satu permasalahan. Kan kita sudah bahas dari berapa kali pertemuan sampai hari ini terkait dengan si muadzin. Kitanya gimana? Yang mendengar. Apa syariat untuk kita yang mendengar muadzin? Kalau muadzin sudah kita bahas. Bagi yang mendengar adzan, apa baginya? Di sini penjelasan. Kata beliau dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida", apabila kalian mendengar adzan, faqulu, maka katakanlah, mithla ma yaqulul muadzin, seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ini umum, mutlak. Berarti kalau muadzin bilang Allahu Akbar, kita juga Allahu Akbar. Ketika nanti dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita juga asyhadu an la ilaha illallah. Ketika dia ucapkan nantinya lagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bilang asyhadu anna Muhammad. Ketika dia bilang hayya 'alas shalah, kita bilang hayya 'alas shalah. Untuk lafaz ini maksudnya. Sebentar akan dijelaskan lagi. Kan disuruh, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Berarti kalau dia bilang hayya 'alas shalah, kita bilang juga hayya 'alas shalah. Jika dia bilang hayya 'alal falah, kita bilang hayya 'alal falah sampai akhir. Ini riwayat Bukhari Muslim tanpa ada pengecualian lafaz lain. Bukhari Muslim. Juga dalam riwayat Bukhari saja dari Muawiyah sama. Tapi yang beda riwayat Muslim dari Ibnu Umar. Terkait dengan keutamaan orang yang berkata seperti ucapan muadzin kalimat per kalimat. Siwal hay'alatain. Di sini dia. Kecuali al-hay'alatain.
yaitu hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, kecuali itu. Apa yang diucapkan? Fayaqulu, dia ucapkan la haula wala quwata illa billah. Berarti kita gabungkan ini riwayat karena riwayatnya sahih. Bukhari Muslim. Ketika kita menjawab muadzin yang azan, kita jawab kalimat yang dia ucapkan sama dengan yang diucapkan, kecuali al-hay'alatain. Kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Dan menjawab muadzin seperti yang dia ucapkan tadi, itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Artinya kalau kita mengucapkannya, kita akan mendapatkan pahala sunnah. Kalau ada yang tidak mengucapkannya, misalnya dalam beberapa keadaan, dia misalnya dalam WC, atau dia dalam keadaan yang dia tidak bisa menjawab azan, maka tidak berdosa. Dan tidak perlu dia kodok. Karena ini ucapan hukumnya adalah sunnah ketika si muadzinnya ada. Kalau lewat waktunya, maka lewat sunnah. Kalau lewat waktunya, maka lewat sunnahnya. Ini yang disebutkan. Dan pendapat yang mengatakan sunnah adalah pendapat dari mayoritas ulama fikih. Adalah pendapat dari mayoritas ulama fikih rahimahumullah ta'ala. Ini saya kira jelas termasuk as-salatu khairun minan naum, ya. Kita ucapkan juga as-salatu khairun minan naum, karena ini dikecualikan cuma al-hay'alatain. Yang dikecualikan adalah kalimat hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah, yang kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Berarti semuanya termasuk kalimat as-salatu khairun minan naum. Di waktu subuh kita ucapkan juga apa? As-salatu khairun minan naum. Tidak mengucapkan ucapan yang lain karena tidak ada yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ala alihi wasallam. Ini alhamdulillah sudah cukup yang kita ambil di hari ini. Lumayan banyak hari ini, banyak haditsnya, karena fikih yang terkandung itu tidak terlalu banyak, hanya sedikit. Sisa beberapa hadits lagi terkait dengan adzan, ya. Nanti pembahasannya paling terakhir adalah terkait dengan doa setelah adzan. Doa setelah adzan itu paling terakhir. Mudah-mudahan bisa diselesaikan pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Karena sisa hadis-hadis yang menyempurnakan masalah adzan, supaya kita masuk di bab yang baru, bab syaratnya sholat. Lunas. Oh, sebelah. Alhamdulillah. Saya kira nota. Izin bertanya, Ustaz. Jika saya bertempur dengan istri, aduh, seperti perang saja ini.
bertempur, cerita judulnya. Perang ini, Pak. Jika saya bertempur dengan istri setelah sholat subuh, bolehkah menunda mandi wajib nanti mau Jumatan baru mandi? Atau saya mandi wajib saja dulu, nanti sebelum Jumatan saya bertempur lagi agar bisa mandi wajib lagi? Subhanallah. Iya. Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Kalau kita bertempur pun di malam, kemudian kita mandi dan itu sudah mandi Jumat, boleh. Kita bertempurnya setelah Isya, berperang setelah Isya. Kemudian karena kita mau sekalian mandi Jumat, maka kita akhirkan sampai adzan subuh. Boleh. Nabi SAW pernah dinukil oleh Aisyah dan Ummu Salamah di bulan Ramadan belum mendatangi istrinya di malam hari dan belum tidak mandi kecuali setelah adzan. Setelah adzan. Boleh. Mandi setelah adzan. Dan bagusnya kalau kita mandi setelah adzan, misalnya nanti kita tidak pulang lagi ke rumah, boleh kita niat langsung mandi Jumat. Karena itu sudah masuk hari Jumat. Kalau terbit fajar itu sudah masuk hari Jumat. Boleh. Terus di sini ada pertanyaan tadi, boleh nggak mandinya sebelum Jumat? Boleh. Boleh hal tersebut. Dan kalau langsung kita mandi pagi, karena pertanyaan tadi mandi pagi setelah berhubungan, kita niatkan juga mandi Jumat, boleh. Kan tidak perlu kita bertempur lagi. Tapi kalau sudah niat mandi Jumat, tapi kita niat lagi mau bertempur kembali, ya 2 kali, 3 kali, 4 kali sebelum Jumat itu boleh. Iya, karena setiap seorang berperang dengan istrinya, sunnah mandi kalau dia mau mengulang. Begitu, Pak. Sunnah mandi kalau dia mau mengulang. Kenapa? Karena lebih bersemangat. Kalau belum mandi dan diulang. Beda antara itu. Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan, hukum utang piutang wajib dibayar. Yang saya mau tanyakan Ustaz, gimana dengan hutang maksiat seperti judi dan miras? Yang dulu saya sempat hutang, apakah wajib saya bayar Ustaz? Wajib. Artinya kita hutang sama orang untuk main judi, untuk main minum miras, wajib kita bayar. Hutang, walaupun hutang maksiat, karena tidak gugur haknya. Dosanya gugur dengan tobat. Dosanya. Tetapi terkait dengan hak sesama, itu gugur dengan kita kembalikan. Itu akan gugur dengan kita kembalikan. Dengan kita kembalikan. Iya. Kalau begini nanti alasannya berarti kalau kita mencuri, tidak perlu dikembalikan barangnya. Cukup bertobat saja. Tidak. Dia bertobat dan kembalikan barang yang dia curi. Sama juga dengan hutang yang saat itu dia lakukan untuk bermaksiat. Baik. Perhatikan itu lafaz adzan tadi. Ya. Lafaz yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentunya sangat terang sekali tadi. Idza sami'tumun nida. Jika kalian mendengar adzan. Itu kan di mana? Dimanapun. Kecuali tempat yang tidak boleh kita berzikir kepada Allah. Di WC. Tidak boleh. Walaupun Anda menyatakan boleh kalau dalam hati.
di tempat-tempat yang tadinya tidak boleh. Ini kan umum. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Umum tempatnya, wallahu alam. Apa Ustaz? Bolehkah memberikan syarat tidak ingin dipoligami sebagai syarat sahnya pernikahan? Boleh. Seorang akhwat ketika ada yang melamarnya, ingin menikahinya, boleh dia bilang dengan syarat saya tidak mau dipoligami, tidak mau dimadu. Boleh. Tidak ada larangan. Iya, tidak ada larangan. Dan nanti kalau suaminya berpoligami, maka batal pernikahannya. Tertalak dengan sendiri. Tertalak dengan sendiri. Iya, karena dia tidak memenuhi syarat yang dipersyaratkan. Tidak memenuhi syarat yang dipersyaratkan. Yaitu wallahu a'lam. Di mana posisi tangan kita pada saat salam di sholat jenazah? Ya, di sholat jenazah kan posisi tangan sama dengan sholat wajib, yaitu di dada atau di perut atau di bawah pusat atau di pusat, bebas posisi. Ketika salam, ya masih di situ, masih di situ. Tidak perlu kalau kanan kita kanan, kiri kita kiri, tidak perlu. Cukup salam ke kiri dan ke kanan. Seperti di sholat. Dulu di awal, para sahabat ketika salam, mereka kalau ke kanan, dia buka tangan ke kanan. Ketika ke kiri, mereka buka tangan ke kiri. Tapi Nabi menegurnya. Dan Nabi mengatakan, cukup kalian menengok saja. Tidak perlu tangan dibuka. Tidak perlu tangan dibuka. Maka sholat jenazah sama dengan sholat wajib. Itu wallahu a'lam. Bagaimana cara mandi junub yang paling afdal? Ini sudah lewat pembahasan kita ya sebenarnya terkait dengan mandi junub, tapi mungkin penanya tidak hadir waktu itu. Cara yang paling utama ada dua cara. Cara mandinya yang dinukil, cara mandinya Nabi SAW yang dinukil dari Aisyah dan dari Maimunah. Dua cara ini adalah cara sempurna. Dua-duanya riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dua-duanya riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Cara mandi Aisyah mencuci telapak tangan, kemudian kemaluan, setelah itu mencuci telapak tangan dan berwudu dengan wudu sempurna. Wudu selesai semua sampai kaki, wudu seperti mau sholat. Kemudian mengambil air dan menyelai rambut. Sampai kalau dirasa sudah basah, akar atau pangkal rambutnya disiram kepala, siram seluruh badan. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini sempurna. Juga boleh mandi sempurna juga mandi utama dari Maimunah. Sama dengan caranya Aisyah. Hanya saja tidak menyelai rambut. Tidak mengusap kepala. Jadi wudhu, cuci kemaluan, cuci kedua telapak tangan, kumur-kumur, dan masuk air ke hidung, wajah, tangan sampai ke siku. Pas kepala mau diusap, siram kepala. Siram kepala. Langsung, kemudian siram badan, setelah selesai mandi, baru cuci kaki. Kalau mandinya sudah sempurna, selesai, cuci kaki. Jadi kakinya di belakangkan. Ini mandi juga sempurna. Ini mandi juga sempurna. Ini mandi yang paling afdol. Dua cara tadi itu wallahu alam. Maka boleh kami menambahkan ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan nama salawat untuk mengamalkan di perlimaan pun rojuli mungkin indah mungkin tahu kalau misalnya kalian menambah salawat. Boleh
Bahkan ada hadis lain memang di antara doa azan adalah berselawat kepada Nabi SAW. Ya kan? Kan ada juga lain raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabi. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi. Bagaimana hukumnya kalau kita dibelikan bibit tanaman sama pedagang, kemudian hasil panen dari bibit tersebut diberikan kepada pedagang, tapi pedagang tersebut tidak memotong harga. Nanti setelah terjual baru dia tentukan harganya kepada petani. Berarti dia belikan bibit, dia kasih modal ya. Terus dia haruskan jual ke dia atau gimana ini? Ini perlu dijelaskan. Jangan sampai masuk di riba qard, riba hutang piutang. Dia berikan utang berupa bibit, kemudian dia bayar atau harus dia jual kepadanya. Ini kan nanti mengambil manfaat dari utang. Dikhawatirkan nanti masuk di jenis riba. Dikhawatirkan masuk di jenis riba. Ini harus jelas dulu bagaimana, kenapa sampai dalam sebuah masjid, jamnya sudah menunjukkan bahwa itu tapi belum datang masjidnya. Kita telat kopian. Sudah masuk waktu? Tapi belum datang karena belum ada masjidnya. Boleh. Boleh. Kan qobliyah itu tidak ada ikatannya dengan adzan. Dan kalau sudah masuk waktu, sudah boleh orang sholat qobliyah. Sudah boleh orang sholat qobliyah. Kan tidak ada harus bilang qobliyah harus sudah ada dulu. Tidak, itu ada, itu menunjukkan masuk waktu. Menunjukkan masuk waktu. Bagaimana hukumnya jika kita melakukan jamak takdim maghrib isya, tapi kemudian kita ikut kembali sholat berjemaah isya dengan niat sunnah? Untuk apa kita lakukan? Kan ini kan berarti kita melakukan safar. Safar kan gugur sholat sunnah. Safar itu gugur sholat sunnah, kecuali sholat sunnah sebelum sholat subuh. Nabi tetap lakukan sholat. Ada Ustaz, ada ingin bertanya mengenai hukum memutar frontal dan sholawat sebelum adzan di masjid. Adakah dalil yang membolehkan atau tidaknya, Ustaz? Kalau dalil yang membolehkannya tidak ada, karena Nabi tidak lakukan, khalifah yang 4 tidak lakukan. Juga sahabat Nabi SAW selain khalifah yang 4 juga tidak lakukan. Ketika mereka tidak lakukan, maka itu tidak disyariatkan. Maka itu tidak disyariatkan. Karena tidak mungkin mereka tinggalkan sesuatu yang disyariatkan. Tidak mungkin mereka tinggalkan sesuatu yang disyariatkan. Baik. Tadi kan dikatakan musafir disyariatkan adzan dan iqamah. Bagaimana kalau dia tinggal di masjid yang sudah adzan? Maksudnya dia ikut berjamaah di jamaah itu. Dan sudah ada. Dia hanya qomat. Kan sudah ada. Nah, iya. Karena sudah ada di tempat itu tadi. Dan itu tidak ada. Belum ada. Di tempat yang dia sholat.
Kemudian pertanyaan berikutnya, bolehkah mengeluarkan atau bayar zakat mal selain uang tunai? Zakat mal di sini apa? Kan zakat mal itu banyak. Ada pertanian, perdagangan, peternakan. Jadi maksudnya kalau yang kita tanya ini, zakat malnya adalah perdagangan sama harta berupa uang. Memang kita bayar pakai uang, tidak pakai bayar, tidak pakai barang, tidak pakai barang. Dan kalau zakat mal yang diinginkan adalah dari pertanian, syariatnya bayar pakai yang dipanen dari hasil pertanian itu, bukan pakai uang, bukan pakai uang. Demikian pula hewan ternaknya. Kalau zakat mal yang diinginkan adalah hewan ternak, zakat pakai hewan ternak. Zakatnya pakai hewan ternak. Itu yang disyariatkan, bukan yang lain. Bukan yang lain. Iya. Terakhir dari satu kertas ini, bolehkah berduduk dalam kamar mandi, toilet? Boleh. Hukumnya Allah alam. Kita cukupkan. Mohon maaf, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Tapi karena waktu sudah habis, kita lanjutkan lagi di pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.